Di video kali ini saya pengen bahas step by step gimana caranya kita bikin konten affiliate untuk reel Facebook tanpa pakai wajah, tanpa adanya sampel. Dan step by stepnya ini gratis buat teman-teman. Buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Gimana hari ini dunia affiliate teman-teman? Apakah masih bergelut dengan stuck 200 view di TikTok atau di Shopee? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat sekarang lagi rame di TikTok tentang masalah yang namanya itu kalau konten yang tidak menampilkan wajah itu sulit untuk direkomendasikan. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman posisinya sebagai affiliate di Shopee, sekarang lagi pusing gimana caranya kita ngakalin konten SF kita itu bisa ada view-nya. Nah, pasti kendalanya beda-beda teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman bisa pakai teknik yang dulu pernah saya coba jelasin. Bahkan banyak orang juga yang menjelasin teknik seperti ini. Ini teknik simple. Teman-teman gak harus keluar modal untuk beli sampel. Dan teman-teman juga bisa mempromosikan banyak sekali niche ataupun kategori tanpa perlu sampel sama sekali. Dan mungkin pertanyaannya gimana kalau misalkan kita mempromosikan produk tanpa sampel? Itu udah pasti sulit banget. Apakah konsep kontennya menggunakan teknik SS-an ataupun tekniknya itu pakai text to video? Jawabannya tidak teman-teman ya. Di sini kita akan menggunakan seperti biasa. Kontennya itu ada produknya. Terus di sini kita tinggal jelasin aja dengan konsep dubbing. Pokoknya di sini step by stepnya saya akan jelasin semuanya. Dan sebelum saya bahas ke inti videonya, mungkin saya akan disclaimer dulu. Kenapa? Karena konsep yang satu ini dulu itu worth it baik di Shopee Video ataupun di TikTok. Tapi semakin kesini yang namanya affiliate dan peraturan itu semakin ketat. Ya, jadi udah otomatis nih konsep yang akan saya jelasin ini di TikTok mungkin udah nggak bakal worth it sama sekali, apalagi di Shopee. Nah sekarang karena Facebook lagi adanya fitur tautan produk dan untuk peraturan yang namanya nautin produk itu masih bisa bebas teman-teman ya untuk konsep kontennya, maka kita bisa coba teknik ini dulu. Ya siapa tahu ini worth it teman-teman ya, worth it dalam artian kita bisa cepat dapetin cuannya. Oke, kita ngomongin masalah affiliate ya, yang dimana kita lagi coba untuk ngulik gimana caranya akun Facebook Reel kita yang udah ada tautan produknya harus bisa ngasilin komisi dengan cara kita bikin konten secara terus-menerus. Ya mungkin targetnya dalam waktu 1 bulan itu bisa terupload kurang lebihnya 200-300 konten. Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk jelasin seperti apa sih step by stepnya untuk bisa bikin kontennya. Nah, di sini kita langsung aja mulai teman-teman ya. Jadi yang pertama, di sini silakan teman-teman itu buka marketplace-nya, baik itu Shopee ataupun TikTok. Dan ini semuanya bisa menggunakan HP ya. Jadi nggak harus teman-teman itu punya komputer. Nah, langkah yang pertama di sini silakan teman-teman cari dulu untuk produknya, kira-kira mau mempromosikan produk apa. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan coba untuk cari produk yang udah terjual banyak. Misalkan yang ini ya, teman-teman dari Erigo gitu ya, untuk produk. Nah, di sini kita tinggal scroll ke bawah ya. Di sini bakal ada yang tulisannya itu dengan media. Kurang lebih ada 572. Nah, contoh kontennya yang seperti ini. Nah, ini kontennya teman-teman ya. Ini juga sama, ini untuk baju, ini untuk celana. Ya, kita akan cari-cari yang bisa kelihatan gitu celananya. Misalkan contohnya yang ini ya. Kita akan coba untuk download. Si videonya ini bisa di-download teman-teman ya. Nah, kita simpan video ya yang ini. Nah, di sini kita akan simpan di sini. Oke, kita akan ambil angka 1 aja seperti ini teman-teman ya. Terus kita lanjut lagi, cari aja dulu videonya yang banyak teman-teman ya. Misalkan yang ini. Oke, ini kita ambil jadi 2 video. Kita akan ambil 1 lagi ya, jadi 3 video nih secara keseluruhannya. Nah, kita akan ambil yang ini deh ya. Ini lumayan lama nih, 30 detik. Oke, simpan video. Kita poin ketiga. Oke, setelah 3 video ini tersimpan, maka langkah selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah skrip kontennya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman udah paham ya untuk teknik yang satu ini. Kita bisa membuat sebuah konten video dengan cara mengambil konten testimoni. Berarti kan ini masih relate ya sama produknya gitu. Kecuali kayak gini, kalau misalkan teman-teman ini mempromosikan produk kaos ya, kaosnya itu dari toko A, tapi teman-teman ngambil testimoninya itu dari toko B. Nah, ini jelas beda banget ya. Jadi ini masih sesuai, kita ambil testimoninya dari produk A dan videonya juga dari produk A juga ya. Sampai sini udah paham. Oke, ini untuk cara yang pertama. Cara yang keduanya, teman-teman bisa langsung kunjungi beberapa akun sellernya. Setelah itu teman-teman cek untuk videonya gitu. Biasanya di TikTok banyak ya, ataupun di Instagram. Nah, teman-teman coba untuk ambil videonya, terus dipotong-potong nantinya ya. Maksudnya teman-teman itu tinggal
ambil aja, download aja kurang lebih 3 ataupun 4 video, terus tinggal di mix aja sama konten yang ada di testimoninya. Sampai sini udah jelas ya. Nah, di sini misalkan saya pilihnya itu kategori untuk fashion celana ini. Di sini saya udah kumpulkan kurang lebihnya 3 video. Maka langkah selanjutnya di sini kita tinggal bikin skrip kontennya. Karena kan kita pasti nggak tahu ya untuk bikin skrip kontennya itu harus seperti apa. Biar dapat inspirasi, teman-teman bisa menggunakan AI. Dan di sini saya akan coba untuk ngasih tahu gimana caranya kita nyari skrip dari AI. Salah satunya ChatGPT. Nah, di sini kita tinggal copy aja linknya teman-teman ya seperti ini. Terus di sini kita tinggal masuk ke ChatGPT. Untuk AI-nya teman-teman bisa pakai ChatGPT, Gemini ataupun Claude AI. Itu bebas ya. Karena saya suka di ChatGPT, maka ya udah saya gunakan ChatGPT. Di sini saya akan langsung aja masukkan prompt yang paling dasar aja. Misalkan seperti ini. Saya punya produk yang berasal dari link ini. Nah, kita tinggal paste linknya yang tadi. Tugas kamu buatkan skrip konten affiliate. Nah, di sini saya akan coba tambahkan menggunakan rumus. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih terstruktur ya, pengen lebih jelas gitu kan, MSC. Segini ya, MSC ya seperti ini. Buat kamu yang belum tahu apa itu MSC, jadi rumus MSC itu masalah, solusi, call to action. Silahkan buatkan skripnya sekarang dan gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens produknya. Nah, biar teman-teman gak pusing mikir, untuk promptnya sudah saya taruh di deskripsi, dan untuk masalah rumus di situ ada 50 rumus. Kalian cek aja ya, linknya udah ada di deskripsi juga. Tinggal kalian pilih aja. Oke, setelah ini kita tinggal enter aja, dan di sini kita tinggal tunggu hasilnya. Oke, di sini udah langsung teman-teman ya terbuatkan. Ini untuk perumusnya. Jadi kalau misalkan kita ngambil sebuah konsep skrip dari ChatGPT, itu bakal ketemu gitu inspirasinya. Oh, ternyata kayak gini ya bikinnya. Oh, ternyata rumus MSC itu seperti ini untuk produk ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai hasil dari ChatGPT itu teman-teman copy terus teman-teman langsung bikin kontennya. Jangan, tapi harus direvisi lagi. Nah, di sini saya akan coba untuk lihat dulu teman-teman ya, untuk dari skripnya apakah ini sesuai atau tidak. Dan saya mungkin akan optimasi dulu manual ya. Kalau misalkan nanti udah optimasi manual, next selanjutnya kita akan bikin kontennya dan kita akan edit teman-teman ya. Editnya menggunakan apa? Kita akan editnya menggunakan CapCut. Oke teman-teman, ini udah saya optimasi ya. Ini optimasi cepet, jadi udah pasti ada beberapa kekurangan yang mungkin perlu ditambahkan. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Jadi gini, saya akan coba jelaskan dulu. Hasil dari ChatGPT itu mungkin masih terlihat kaku hasilnya, masih kurang sesuai juga, masih gak kena sama audiens. Tetap optimasi itu harus dilakukan oleh manusia. Nah, ini yang sudah saya optimasikan teman-teman ya. Dari lumayan panjangnya hasil si teks ChatGPT ini saya buat sesingkat ini. Nah, di sini saya sudah langsung masuk ke CapCut-nya. Jadi kita akan coba untuk praktik gimana cara mulai ngeditnya sampai dubbingnya. Oke, ini saya sudah masuk teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal tambahkan aja dari beberapa videonya. Ini yang tadi teman-teman ya. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini. Oke, ini untuk videonya sudah masuk, kita tinggal drag aja satu persatu ya. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, kita buat mentah aja dulu. Maksud mentah itu kita nggak potong-potong dulu ya. Dibuat aja seperti ini teman-teman ya. Nah, sebetulnya kita ini harus nyari si testimoni yang punya kualitas gambarnya itu jelas seperti ini. Nah, inilah minusnya kalau misalkan kita nyari konten dari testimonian calon pembeli. Itu udah pasti warnanya itu beda-beda teman-teman ya. Contohnya seperti ini beda, ini juga beda. Ya nih, ini beda, ini juga beda. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal dubbing aja. Jadi di sini teman-teman bisa dubbing menggunakan aplikasi PN, aplikasi CapCut ya untuk ngeditnya, dan soundnya bebas sih ya. Di sini saya dubbingnya menggunakan suara saya sendiri ya. Teman-teman juga bisa akali dengan suara AI. Maka langkah selanjutnya di sini kita tinggal dubbing aja menggunakan skrip yang udah kita susun ataupun yang sudah kita optimasikan. Nah, ini saya sudah siapin skripnya dan saya tinggal dubbing aja. Usahakan posisinya harus dari belakang ya, biar lebih enak. Kita klik aja dan tinggal disesuaikan aja untuk mikrofonnya. Kebetulan saya pakai mikrofon wireless ini, maka di sini saya akan langsung aja klik seperti ini. Tunggu sampai angka 1. Oke. Ini udah jalan. Oke.
Suka males kan kalau beli celana panjang dan bahannya itu berbulu, gak nyaman dan dipakainya itu bikin panas. Niatnya sih mau dipakai buat sehari-hari tapi nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya nemu solusinya. Saya coba beli celana Erigo Jogger Pants Alexi Nepi ini. Jogger ini dibuat dari bahan berkualitas nyaman, ringan, dan tentunya bisa dipakai buat cewek atau cowok. Cocok banget buat dipakai ke kampus, jalan bareng teman, bahkan buat aktivitas outdoor. Cuma 100 ribuan, udah lumayan worth it sih buat dipakai seharian. Kalau mau kalian bisa beli di link video yang ada gambar produknya. Yang ada gambar produknya, bukan ada gambar badaknya. Oke, selanjutnya di sini kalau misalkan kita udah dubbing teman-teman ya, kita tinggal optimasikan aja ataupun kita tinggal sesuaikan aja untuk soundnya, misalkan seperti ini. Suka males kan kalau beli celana panjang dan bahannya itu berbulu, gak nyaman dan dipakainya itu bikin panas. Niatnya sih mau dipakai buat sehari-hari tapi nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya nemu solusinya. Saya coba beli celana Erigo Jogger Pants Alexi Nepi ini. Jogger ini dibuat dari bahan berkualitas nyaman, ringan, dan tentunya bisa dipakai buat cewek atau cowok. Cocok banget buat dipakai ke kampus, jalan bareng teman, bahkan buat aktivitas outdoor. Cuma 100 ribuan, udah lumayan worth it sih buat dipakai seharian. Kayaknya tadi di sini ya salahnya. Coba kita hapus. Kalau mau kalian. Nah ya, benar kan di sini kan problemnya. Oke, ngepas. Iya, kalau mau kalian bisa beli di link video yang ada gambar produknya. Ngepas teman-teman ya. Oke, ini biar nggak terlalu polosan, kita tinggal tambah aja auto text. Jadi kayak semacam subtitle gitu, biar lebih menarik sedikit. Dan kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman tinggal cari aja untuk konten tambahan, baik itu dari testimoni ataupun dari akun sellernya. Nah, di sini seperti ini kurang lebihnya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja template-nya. Mungkin teman-teman tahu ya, untuk step by step yang ini kita akan coba tambah yang ini. Oke, dan terakhir biar agak sedikit menarik teman-teman ya, biar nggak terlalu sepi gitu, kita tambahkan musiknya. Nah, kalau misalkan udah semuanya, kalau misalkan teman-teman dirasa masih kurang puas di sini, langkah selanjutnya kita tinggal tambah-tambah aja kayak semacam transisinya ataupun efeknya ataupun filternya. Filter ini buat ngerubah warna dari si videonya. Misalkan saya pengen coba yang ini teman-teman ya, nanti akan berubah. Tuh seperti itu ya. Nah, di sini mungkin kekurangannya kalau misalkan kita pakai konsep dubbing dan kita ngambilnya dari testimoni calon pembeli, itu sudah saya jelaskan tadi, warna dari si videonya itu bakalan beda-beda teman-teman ya, dan pastinya mungkin ada sedikit perbedaan dari segi kualitas videonya. Tapi untuk konten Facebook yang dimana kita tidak mementingkan yang namanya itu sebuah kualitas, tapi kita lebih mementingkan kuantitas, yang penting kita upload aja dulu teman-teman ya. Mungkin pakai cara seperti itu worth it banget. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah ini bisa dicoba ataupun tidak? Kalau misalkan teman-teman bisa dicoba, langsung aja coba, dan kalau misalkan punya pendapat sendiri, tulis saja di kolom komentar. Itu saja mungkin ya di video kali ini untuk step by step cara bikin konten affiliate tanpa wajah, tanpa sampel, terbukti udah bisa langsung bikin kontennya. Setelah ini kita tinggal upload aja dengan konsep dijadwalkan. Simpel kan? Nah, semoga ini bisa ngebantu dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like. Kalau misalkan punya pendapat, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, edit dipanjangin anjing. Ting seberapa menit? 20 menit ayat saya.